fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Halo guys, selamat datang di channel YouTube lagi. Perkenalkan, nama aku Lina. Sekarang aku lagi di tempat kerja. Aku kerja sampai besok. Dan sekarang tugas sudah selesai. Tapi aku rencananya mau bikin video dengan cara bertukar pikiran tentang masalah yang sekarang lagi rame-ramenya di Indonesia, tentang mudik lebaran. Aku sebenarnya juga saat ini harusnya cuti selama 5 minggu karena untuk merayakan lebaran bersama keluarga, dan tiketnya itu aku udah beli dari awal bulan Januari, tapi karena COVID-19 kayak gini, karena virus corona, jadi dengan terpaksa dibatalkan. Dan itu sangat-sangat menyebalkan. Tapi bagaimana, kita harus menyukai keadaan dan menyelamatkan supaya tidak menular kemana-mana. Sampai sekarang Swedia juga, dan seperti di mana-mana kita sama satu perahu istilahnya, masalah ini belum selesai. Walaupun di Swedia itu grafiknya udah mulai turun. Itu dikarenakan karena orang Swedia itu ya patuh ya sama rekomendasi pemerintah atau dinas kesehatan. Ada hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan dan ada hal-hal yang direkomendasikan. Dan aku salutnya buat orang Swedia itu, walaupun hal yang direkomendasi itu kan tidak mengefekkan hukuman ya. Dan mereka itu mendengar, menjalankan. Aku salut banget, dan itu ada hasilnya dengan melihat grafik itu menurun. Nah, aku juga pengen kasih tahu kenapa sih kita harus menjaga social distancing. Kenapa? Karena social distancing itu memang kita udah mulai sejak awal Februari atau akhir Februari gitu. Sampai sekarang di Swedia itu tetap diingatkan kalau kita tetap menjalankan social distancing dengan cara ya misalnya kita nggak bertemu teman seperti yang dulu, misalnya berusaha untuk tidak ketemu di satu ruangan kayak gitu, tapi ketemunya misalnya di luar, duduknya di luar, dan itu juga nggak terlalu rame, misalnya nggak lebih dari 10 orang gitu, dan duduknya juga agak jauh-jauh, misalnya 1-2 meter jarak kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya berpelukan, pejabatan tangan. Kita emang itulah salah satu social distancing. Jadi social distancing itu bukan hanya cukup dengan masker. Kalau misalnya pakai masker, bukan berarti kalian itu garansi nggak dapat virus corona itu, enggak. Aku pengen cerita kalau misalnya di Swedia itu kita memang soal pakai masker itu kita emang nggak dianjurkan, dalam arti begini. Kenapa kita harus pakai masker? Orang yang sakit, orang itulah yang harus pakai masker harusnya, bukan orang yang sehat. Kenapa? Karena kalau kita misalnya sakit, dengan memakai masker kita itu melindungi orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya kita batuk, kalau misalnya kita bersin-bersin, itulah caranya virus untuk berjangkit ke orang lain. Nah, kalau misalnya orang yang sehat pakai masker, tapi orang yang sakit nggak pakai masker, itu sama aja bohong istilahnya. Karena kalau misalnya kita sakit, harusnya kita itu nggak menjenguk orang sakit saat ini ya, karena memang sangat berbahaya. Di Swedia itu kalau kita sakit, kita itu ya di rumah, nggak nerima tamu, nggak keluar kalau nggak terpaksa. Kalau yang terpaksa, pakailah masker. Jadi masker itu dipakai kalau kita sedang sakit atau sedang tidak sehat. Dan kalau memang misalnya lagi sakit,
harus berusaha mencoba di rumah, tidak ketemu orang, tidak menerima kunjungan dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan di Swedia. Nah, aku juga baru dengar dari kabar di berita-berita di Indonesia kayak gitu, dan kita geleng-geleng kepala. Kenapa sih saat ini? Oke, memang ini Lebaran ya, tapi ya kita itu harusnya nggak egois, memikirkan diri sendiri. Kenapa harus mudik? Kalau nggak mudik kan nggak apa-apa. Kenapa harus beli baju Lebaran? Nggak perlu baju Lebaran juga nggak apa-apa. Harusnya kita itu lebih ya memikirkan kalau misalnya kita berkelakuan seperti menyepelekan atau tidak, ya nggak bakalan deh kena ke aku gitu kalau sakit corona. Oke, mungkin kalian atau aku sehat, masih muda, nggak ada penyakit ya yang udah ada gitu, misalnya diabetes, nggak ada tekanan darah tinggi, nggak ada sakit paru-paru dan sebagainya. Oke, kalian sehat dalam kondisi yang kuat, masih muda dan tidak ada penyakit. Itu adalah misalnya satu grup ya. Aku mau ngomong soal risk group. Kenapa kita harus menjaga social distancing? Nah, kali ini aku mau menjelaskan dengan secara visual antara risk group dan grup yang satunya. Jadi misalnya ini aku gambaran jelek nggak apa-apa ya. Ini kamu yang sehat, ini mungkin tantemu, adikmu, tetanggamu, atau ya teman kerjamu yang semuanya sehat, yang tidak ada penyakit bawaan seperti diabetes, daya tahannya bagus, nggak ada tekanan darah tinggi, nggak ada sakit paru-paru. Pokoknya yang grup ini nih sehat istilahnya ya, sehat. Nah, yang kedua, aku pengen gambar orang yang termasuk di risk group. Nah, ini misalnya papahmu yang udah umur 70 tahun, tetanggamu yang masih muda tapi ada sakit diabetes. Ini mungkin anak kecil yang ya mungkin juga sakit diabetes, atau tantemu yang punya darah tinggi, tekanan darah tinggi atau sebagainya. Yang satunya mungkin tetangga yang ngerokok, yang punya masalah paru-paru. Nah, ini mereka di grup satunya yang kita sebut risk group. Jadi ini grup yang sehat dan ini adalah grup yang beresiko tinggi atau yang aku sebut tadi risk group. Nah, kalau misalnya orang yang di risk group ini sakit, ini bakal parah banget dan sampai mengakibatkan fatal, sampai meninggal. Dan ini yang kita mau lindungin. Dan kalau misalnya yang sehat ini bertemu sakit dan menjenguk, bertemu sama orang yang di grup yang beresiko ini, kasihan mereka parah, sakit parah. Dan kalau misalnya dua-duanya bakal sakit, kasihan tim medisnya. Jadi dengan cara kita mengelindungin orang yang di risk group, orang yang beresiko tinggi ini, yaitu dengan menjaga social distancing. Misalnya kalau sakit di rumah, kalau misalnya nggak perlu, kita nggak usah seperti yang dulu, tetap menjaga social distancing yang seperti aku bilang tadi. Jadi mungkin dengan secara visual begini aku bisa menjelaskan dengan sedikit lebih baik apa sih beda risk group atau orang yang grup yang beresiko tinggi dengan kita yang biasa, orang yang sehat lah istilahnya. Jadi dengan tidak menyepelekan keadaan dengan cara social distancing, kita dengan sendirinya melindungi orang-orang yang di lingkaran ini atau yang di risk group atau berisiko tinggi. Nah, kalau misalnya yang di risk group ini sakit dan orang yang sehat ini juga pada sakit walaupun gejalanya ringan gitu ya, tapi
kalau misalnya pada sakit semua, kasihan kan tim medis, mereka bakal kewalahan. Jadi makanya kita itu harus menjaga social distancing untuk menolong para medis ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau mereka kewalahan, kasihan dong, karena mereka lah yang kena, yang kita nggak bisa egois, nggak bisa bodoh amat, itu bukan pekerjaan kita, itu kan pekerjaan mereka, kita nggak bisa kayak gitu. Saat inilah kita untuk tidak egois, memikirkan diri sendiri, dan lebih menolong dan mempunyai rasa empati kepada tim medis yang mungkin bekerja siang dan malam, nggak ketemu keluarganya, nggak bisa pulang, kasihan. Jadi memang harusnya kita mulai tidak memikirkan diri sendiri, tepiskan itu rasa egois. Jadi kita itu sama-sama solidaritas ditingkatkan. Memang itu sangat-sangat menyebalkan dan capek ya, sampai kapan sih ini berakhir. Tapi dengan kita berkelakuan menyepelekan, ini nggak akan berakhir dengan cepat. Malah lihat aja grafiknya mungkin naik lagi di Indonesia kalau misalnya sampai orang menyepelekan dalam keadaan Ramadan atau Lebaran kayak gitu. Jadi guys, gitu, yang paling penting saat ini adalah kita tetap menjaga social distance, itu sangat penting dan baik, dan harus tetap dilaksanakan. Sampai sekarang ini bukan saatnya untuk berleha-leha atau bersenang-senang, berlebaran, bermudik-mudikan, bukan saatnya. Insya Allah saatnya akan datang mungkin tahun depan, dan ya seperti yang aku bilang tadi, social distancing itu penting banget dan harus kita tetap jalankan dengan cara kalau misalnya ketemu temen, nggak usah peluk-pelukan, nggak usah deket-deketan, social distancing 1 meter sampai 2 meter jaraknya, bukan deket-deketan gitu pakai masker udah merasa aman. No, itu adalah pendapat yang salah. Jadi please kita harus tepiskan rasa egoistik, dan kita harus mempunyai rasa empati dan rasa berterima kasih kepada para medis untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan kita dengan cara social distancing itu kita menolong mereka dan menunjukkan rasa kemanusiaan kepada mereka yang udah nolong banget, yang udah berjuang. Mereka adalah hero yang perlu dukungan kita juga. Oke guys, gitu aja pendapatku dari tempat kerja di Swedia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi renungan kita bersama. Keep safe, stay home, jangan mudik dulu, jangan egois. Kita tunjukkan rasa empati kita kepada para medis, dan semoga semua ini akan hilang dengan cepat. Kehabisan kata-kata gua. Oke, makasih, sampai jumpa minggu depan di vlogku seperti biasa. Jadi jangan lupa di subscribe. Dah. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.